datang kembali di Angkat Bicara. Kali ini teman-teman seperti biasa Pevita nggak sendirian, karena kali ini Pevita sudah ditemani oleh Bapak Wawan Masudi, SIP MPA selaku Dekan Fisikul UGM. Halo Bapak, selamat datang di LPK Getty. Terima kasih Mbak Pevita, kabar baik, sehat. Ya. Oke, akhirnya Bapak ini mengunjungi kita. Tadi udah keliling-keliling juga ya Pak ya, dari lantai 1 sampai lantai 4. Tadi juga sudah ada penandatangan kerjasama Pak dengan Getty, luar biasa. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang Kampus Merdeka nih Pak. Sudah siap Pak? Siap. Oke. Untuk yang pertama Pak, mungkin sebagai pembukaan dari teman-teman sendiri mungkin banyak yang belum tahu sebenarnya Kampus Merdeka ini apa gitu. Dari Bapak sendiri ada penjelasannya Pak? Kampus Merdeka ini semacam program yang dibuat oleh pemerintah nasional yang intinya memberikan ruang fleksibilitas belajar kepada talenta-talenta terbaik Indonesia yang bernama mahasiswa. Mahasiswa, oke. Ya, jadi mahasiswa ini memang menjadi target utama dari Kampus Merdeka agar mereka bisa memperoleh pengetahuan, memperoleh skill dan kompetensi di luar kelas yang selama ini menjadi karakter dari pendidikan tinggi. Apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk memperoleh kompetensi itu ragamnya banyak. Mulai dari bisa belajar di luar prodinya atau di luar universitasnya, mengajar di tempat lain atau di satuan pembelajaran tepatnya, riset, studi mandiri, kewirausahaan sosial, KKN tematik, proyek kemanusiaan, dan studi independen. Jadi ini intinya mahasiswa untuk bisa pandai, bisa cerdas, itu bisa dari tempat lain. Betul, karena Pak. Sumber pengetahuan itu dari mana-mana, tidak hanya dari dosen. Mahasiswa punya hak untuk bisa mengambil sebagian dari SKS-nya ya di luar kampus ya, di luar perguruan tinggi. Maka menjadi kewajiban bagi kampus untuk menyediakan environment, menyediakan sistem yang bisa membuat mahasiswa bisa belajar di luar kampus. Kira-kira kayak gitu sih, secara umum gambarannya. Secara umum ya, oke. Sudah mulai tergambarkan di aku Pak sendiri. Itu kan tadi sudah berjalan sekitar 2-3 tahun gitu ya, belakangan ini. Lalu respon dari mahasiswanya sendiri seperti apa sih Pak? Sebagian bingung. Sebagian bingung. Sebagian bingung karena ini apa sih? Benar. Masa yang namanya kuliah kok nggak lagi di kampus? Tiba-tiba ada Tiba-tiba gitu, ada. Sebagian sangat antusias. Oh, ini saya berarti bisa belajar di luar kampus dong. Saya bisa magang dong dan lain sebagainya. Nah, karena ini pengetahuan mahasiswa itu berbeda-beda. Tugas kampus untuk menjelaskan kepada mahasiswa MBKM atau Merdeka Belajar, Kampus Merdeka ini apa, kira-kira seperti itu sih. Lalu sebenarnya Pak, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya gitu, pasti sebelum ada Kampus Merdeka ini, apa sih Pak yang menjadi perbedaan sebelum dan setelah adanya Kampus Merdeka ini Pak? Yang pasti kampus kan menjadi satu-satunya sumber pengetahuan. Dianggap ya, belajar di kelas dianggap sebagai satu-satunya metode untuk belajar. Betul. Nah, dengan Kampus Merdeka Belajar tidak seperti itu lagi. Satu, bahwa kampus kita semua harus membuka ruang yang namanya sumber pengetahuan itu ada di mana-mana. Ada di bisnis, ada di komunitas, ada di organisasi internasional, ada di organisasi pemerintah dan seterusnya. Nah, karena sumber pengetahuan ada di mana-mana, maka cara belajarnya juga harus bervariasi. Iya, betul. Tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga di luar. Nah, itu kira-kira ya betul. Bapak kan sudah menjalankan program ini selama kurang lebih 2-3 tahun belakangan ini. Lalu menurut Bapak sendiri, apakah program ini cukup efektif Pak untuk mengembangkan sumber daya manusia terutama di perkuliahan? Impresi saya nih ya, impresi saya bahwa kita ini menghadapi satu generasi yang jauh berbeda dengan generasi ketika saya kuliah pada tahun 90-an akhir lah ya. Bahwa yang namanya anak muda milenial sekarang memang membutuhkan ruang-ruang ekspresi yang jauh lebih kuat. Itu satu. Yang kedua, adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa ini semakin banyak membutuhkan kompetensi yang itu harus relevan dengan apa yang kita sebut sebagai future skill, future job, bahkan future society. Nah, oleh karena itu dengan program Kampus Merdeka Belajar ini akan memberikan kesempatan bagi mereka untuk menjadi bagian dari perubahan besar ini. Jadi ya suka nggak suka, ini adalah tantangan yang harus dihadapi oleh dunia pendidikan tinggi. Oke. Kita.
seru ketika Bapak tadi menyebutkan tantangan, Pak. Oke, berarti sekarang pertanyaan aku adalah, dikarenakan kita semua ketahui sekarang lagi situasi pandemi COVID-19 ya Pak ya. Jadi seluruh proses belajar mengajar mau dari SD, SMP, SMA hingga perkuliahan sekarang via online gitu. Menjadi suatu kesulitan nggak sih Pak ketika harus program ini tetap jalan, tetapi situasi kita sekarang belajar mengajar juga via online gitu? Ya mau nggak mau pendidikan tinggi misalkan kampus harus berhadapan dengan normalitas baru ya, atau new normal ya. Betul. Jelas banyak kesulitan di situ karena selama ini pendidikan tinggi di Indonesia khususnya offline itu menjadi semacam pattern ya, menjadi pola. Nah tiba-tiba ini dipaksa untuk sebagian besar menjadi online. Tentu ada banyak kebutuhan untuk disiapkan, infrastruktur, mindset, termasuk cara belajar ya. Metode belajarnya itu mau nggak mau dilakukan. Tapi bagi saya ini justru memberikan peluang untuk transformasi pendidikan tinggi, Mbak. Bahwa ternyata kita bisa mengembangkan satu bisnis model, cara pengajaran, cara belajar yang berbeda dibanding dengan masa sebelumnya. Nah ini saya kira peluang yang terjadi ya. Dan dengan cara itu misalkan kalau di Visipol UGM, para dosen kemudian terbiasa untuk membuat digital content. Ya kan? Para dosen terbiasa untuk menggunakan media online untuk proses pengajaran. Ini kemudian menjadi bagian dari budaya baru tentang bagaimana cara mengelola pendidikan tinggi. Selain dari program kelas Merdeka ini atau Merdeka Belajar ini, ada lagi nggak sih Kak program lain yang Bapak sudah siapkan atau tim dari UGM sudah siapkan, atau mungkin Bapak pernah dengar pemerintah mau menyiapkan apa gitu yang mungkin menurut Bapak ini efektif selain Merdeka Belajar ini Pak? Yang kami sudah lakukan dan sedang kami kembangkan itu adalah memperkuat portofolio mahasiswa. Jadi kalau generasi saya dulu kuliah, kesuksesan kan hanya dilihat dari ijazah, transkrip nilai bagus ya Mbak Vita ya. Ini saya kira nggak cukup. Mahasiswa perlu memiliki portofolio yang itu isinya merupakan skill, sertifikasi, kompetensi, dan seterusnya. Nah ini yang kami lakukan di Visipol UGM adalah mencoba untuk memperkuat portofolio mahasiswa di luar keilmuan yang mereka pelajari. Lalu dari yang sudah Bapak lakukan itu, kira-kira program ini tuh goals-nya apa menurut Bapak sendiri? Goals-nya saya kira memastikan agar alumni atau lulusan perguruan tinggi satu, kalau memang mereka ingin masuk ke dunia kerja, bisa terserap dengan cepat, tetapi terserap dengan cepatnya itu adalah karena kompetensi-kompetensi yang mereka miliki itu satu. Yang kedua sekaligus mungkin bisa mendorong mereka, para alumni ini, juga untuk bisa menjadi job creator lah ya, menjadi bagian dari solusi persoalan sosial yang kita hadapi. Dua goal inilah mengapa kemudian kebutuhan-kebutuhan untuk memperkuat kompetensi di luar kurikulum formal itu menjadi penting itu Mbak Vita. Oke, ini pembicaraan kita udah semakin dalam, pembicaraan kita juga udah semakin seru lagi gitu. Tapi mengingat waktu, karena kita tahu juga Bapak sibuk sekali. Satu pertanyaan terakhir aja Pak. Satu pertanyaan terakhir adalah pendidikan di Indonesia ini ke depan harus seperti apa? Lalu pesan Bapak sendiri untuk mahasiswanya seperti apa? Perguruan tinggi harus mengembangkan platform-platform pembelajaran yang berbasis AI, Artificial Intelligence. Itu saya kira sangat penting karena banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang itu tidak membutuhkan 6 bulan atau 1 semester untuk diketahui, tapi mungkin cukup 1 minggu. Nah ini menjadi tantangan sangat kuat ya bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan model-model pembelajaran yang berbasis teknologi, dan itu bisa dilakukan ya. Betul. Bahasa kerennya itu terjadi mega shift lah di dalam perguruan tinggi, pergeseran yang sangat gede. Dan kalau tidak melakukan itu ya sudah, universitas itu akan kalah ya. Dengan semua pembelajaran Coursera dan macam-macam. Saya kira memang khususnya perguruan tinggi tempat saya bekerja ya harus berani untuk melakukan perubahan dengan cara memperhatikan betul apa sih yang menjadi future knowledge, future skill, bahkan future kompeten yang dibutuhkan oleh dunia ini. Bisa jadi kurikulum yang kita ajarkan hari ini 5 tahun lagi tidak relevan. Karena itu university harus punya mentalitas agile lah ya, mentalitas yang lincah untuk bisa mengikuti perubahan-perubahan ini. Upgrade terus ya Pak? Upgrade all the time. Tanpa itu saya kira kita akan benar-benar obsolete lah, akan ketinggalan zaman. Ya. Dan karena itu pendidikan tinggi di Indonesia harus secara terus-menerus melakukan upgrade untuk semua aspek ini tadi.
Yang lain saya kira perguruan tinggi penting untuk melihat bahwa mahasiswa ini adalah talenta-talenta terbaik. Karena talenta terbaik yang perlu kita lakukan adalah memberikan fasilitasi agar semua kemampuan terbaik itu muncul. Baik itu untuk yang nanti akan masuk ke dunia ilmu pengetahuan, yang ingin jadi pekerja masyarakat, yang ingin menjadi entrepreneur dan seterusnya. Nah, perguruan tinggi harus memahami posisi itu ya, bahwa menjadi fasilitator bagi kemajuan talenta-talenta terbaik adalah hal yang paling penting. Betul. Nah, untuk mahasiswa saya kira ya be yourself, dalam arti Anda sekarang punya ruang besar untuk mengeksplorasi seluruh talenta dengan logika-logika yang tadi ada di dalam kampus Merdeka Belajar. Kalau itu nggak dimanfaatkan, rugi. Nah, karena itu ya menjadi pembelajar seumur hidup, menjadi pembelajar yang lincah itu menjadi penting bagi mahasiswa Indonesia. Oke, luar biasa. Kita beri tepuk tangannya dulu dong buat Pak Wawan. Makasih banyak. Ini seru banget, benar-benar seru banget. Sebenarnya masih banyak banget yang pengen aku tanyain gitu. Karena sebenarnya aku pun sekarang masih kuliah, Pak. Oh gitu? Iya benar, aku masih kuliah Waduh. juga. Aku ambil kelas karyawan karena menurut aku pendidikan itu penting banget. Jadi luar biasa, terima kasih banyak Bapak Sama-sama, atas Mbak waktunya. Savita, ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Pak, untuk terakhir dong jangan lupa bilang ke teman-teman Getters, jangan lupa like, comment, dan subscribe GT TV. Silakan Pak. Getters, jangan lupa comment, subscribe, and like GT TV. Oke. Terima kasih banyak Ya, Bapak. ini tadi nggak dilatih loh ya. Iya, tadi dilatih ya Pak. Baik, Luar biasa, sama-sama. keren banget. Oke, yuk. Terima kasih banyak untuk Getters di rumah yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Ya, makasih. Yuk.